Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya kabar Anda luar biasa pada pagi hari ini, oleh karena tuntunan berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita bersama. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan untuk sarapan kita pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih oleh karena kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih juga oleh karena sepanjang malam Engkau sudah menuntun, menyertai kami di dalam istirahat kami. Kiranya Roh Suci Tuhan boleh hadir dalam hati kami, memberikan kepada kami pengertian akan sabda-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu di dalam kami menghidupkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah perumpamaan dari Tuhan Yesus dicatat di dalam sebuah perikop, yaitu Lukas pasal 11 sampai Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Di sana diterangkan tentang perumpamaan anak yang hilang. Dan pagi hari ini, sesuai dengan perikop ini, judulnya adalah anak sulung tanda tanya. Anak sulung tanda tanya. Nah, kiranya saudara bisa membacanya secara mendetail, dan saya akan memberikan sedikit sinopsis dari perumpamaan Tuhan Yesus tersebut. Kita tahu dari pelajaran ini bahwa Tuhan Yesus memberikan pelajaran bagaimana seorang anak bungsu yang meminta warisannya kepada bapaknya, kemudian tinggal di negeri orang, di sana foya-foya, dan kemudian mengalami kelaparan karena segala sesuatunya sudah habis, bekerja di suatu peternakan babi, dan di sana dia berusaha mendapatkan makanan dari babi. Dari situ dia menyadari bahwa di rumah bapaknya itu banyak berkat-berkat, sedangkan dia di negeri orang kelaparan. Kemudian anak bungsu ini pulang kembali ke rumah. Dan tentunya si bapak ketika melihat dari jauh orang yang berjalan dan dia tahu itu adalah anak bungsunya, dia lari mengejar dan memeluk anak bungsunya ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah kasih Bapa. Dia merasa kasihan, dia merasa mengasihi walaupun anaknya ini kemarin itu meninggalkan dirinya ataupun menghabiskan harta benda warisan, namun Bapak ini tetap menerimanya. Bahkan
ada jubah baru, disembelih lembu, di sanalah sukacita di rumahnya oleh karena anaknya ini sudah kembali. Berbeda dengan anak yang sulung. Anak sulungnya merasa bahwa dia ini selama tinggal bersama dengan bapaknya ini tidak pernah merasakan pesta. Biasa-biasa saja. Bekerja di ladang, dan tentunya dia merasa tidak terima ketika si anak bungsu ini pulang dan dia dibuatkan pesta yang sedemikian rupa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu pelajaran yang indah dari Tuhan Yesus tentang kasih Allah, kasih Bapa, kemudian anak sulung dan juga anak bungsu. Ini patut menjadi renungan bagi kita masing-masing. Ketika kita merenungkan perikop ini, perumpamaan ini, kita boleh merasakan, kita boleh menghidupkan karakter-karakter yang ada dalam perikop ini. Sebuah pertanyaan, karakter apa yang bisa kita hidupkan di dalam perjalanan iman kita? Karakter anak bungsu yang meninggalkan bapaknya, namun kemudian pulang kembali bertobat? Ataukah anak sulung yang merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang benar, dia menyalahkan adiknya, bahkan menghakimi, mencap bahwa adiknya ini adalah orang yang tidak benar, menganggap dirinya itu lebih baik, berbeda dengan adiknya, atau membanding-bandingkan dirinya dengan adiknya. Bahkan dia ini membenci adiknya sebagai orang yang melakukan kesalahan di hadapan bapaknya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah karakter yang kita hidupkan ini karakter Bapa? Mengasihi yang terhilang, mengasihi yang bersalah, menyadarkan orang yang bersalah, mengampuni orang yang bersalah, menerima kembali orang yang bersalah, dan mengasihi orang yang bersalah, tetapi membenci kesalahannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari biarlah kita menghidupkan iman kita melalui tindakan-tindakan pengampunan. Sama seperti tindakan Allah, Bapa yang sudah mengampuni anak bungsunya. Bukan sebagai anak sulung yang tidak menerima kepulangan dari anak bungsu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, tulis demikian. Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapa mencari, anak manusia Yesus Kristus mencari, menyelamatkan orang yang hilang. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Apakah kita ini mencari anak yang hilang? Saudara-saudara kita, anggota jemaat yang hilang? Inilah yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita.
Kiranya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita, sehingga kita boleh mampu untuk melakukan pencarian, penyelamatan bagi saudara kita yang terhilang. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.